Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam PPT saya kali ini, PPT tentang PTK yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran fikih di kelas 10 MIA MA Babussalam, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun daftar isi dari PTK ini yakni yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritik dan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Adapun latar belakang dari permasalahan PTK ini yakni rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena kurangnya perhatian mereka terhadap pelajaran dan kurangnya minat mereka terhadap pembelajaran. Ini dikarenakan metode yang dipakai oleh guru masih metode ekspositori, yakni pembelajaran berupa pemberian materi atau informasi hanya melalui verbal. Dengan metode ini, siswa kurang diaktifkan perannya sehingga dalam proses pembelajaran sangat jarang dijumpai siswa bertanya kepada guru. Dengan begini maka diberlakukanlah metode discovery learning. Diharapkan dengan metode discovery learning ini maka siswa akan aktif dalam pembelajaran, mengikuti diskusi dan juga aktif dalam menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran fikih ini. Identifikasi masalah dari masalah ini yaitu rendahnya hasil belajar fikih siswa, proses pembelajaran yang dirasakan membosankan oleh siswa, pendekatan pembelajaran fikih yang masih menggunakan pembelajaran ekspositori, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, dan sumber belajar fikih yang hanya berupa gambar atau teks. Adapun batasan permasalahannya yakni hanya terbatas kepada materi fikih kelas 10 MIA. Penelitian hanya dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September, dan penelitian meneliti proses pembelajaran fikih sebelum dan sesudah dilaksanakan discovery learning. Rumusan masalahnya ini bagaimana proses pembelajaran fikih sebelum dan sesudah dilaksanakan strategi discovery learning, bagaimana proses pembelajaran fikih, dan juga bagaimana hasil dari peningkatan hasil belajar siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui proses pembelajaran sebelum dan sesudah dilaksanakan discovery learning dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan strategi discovery learning pada mata pelajaran fikih kelas 10 MIA di MA Babussalam. Manfaat dari penelitian ini yakni manfaat teoritis, memberikan wawasan dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan sedangkan manfaat secara praktis bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi lembaga. Isi dari kajian teoritis dan pustaka yakni yang pertama pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Morgan dalam Introduction to Psychology bahwa belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagaimana dari latihan. Pengertian dari pembelajaran sendiri yakni diartikan sebagai proses atau perbuatan atau cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Sedangkan makna belajar sendiri, hasil belajar diartikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian fikih. Menurut Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam. Adapun ruang lingkup dari pembelajaran fikih yakni hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, dan hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Pengertian strategi pembelajaran yakni serangkaian dan keseluruhan strategi guru dalam merealisasikan perwujudan kegiatan pembelajaran aktual yang efektif dan efisien untuk mencapai pembelajarannya.
Adapun pengertian dari discovery learning yakni merupakan model pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk menemukan sendiri konsep pengetahuannya. Dalam proses menemukan, peserta didik dibimbing untuk melakukan serangkaian tahap pembelajaran, mulai dari mengamati hingga mengorganisasikan hasil penemuannya menjadi suatu konsep pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip penggunaan strategi discovery learning yakni berorientasi pada pengembangan intelektual, prinsip interaksi pembelajaran, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan prinsip keterbukaan. Adapun tujuan pembelajaran discovery learning menurut Bell yakni diantaranya melalui pembelajaran ini siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, lalu siswa bisa merumuskan strategi tanya jawab yang dapat bermanfaat untuk mereka, membantu siswa dalam membentuk kerjasama yang secara efektif, saling membagi ide dan informasi, serta menemukan keterampilan-keterampilan konsep-konsep yang dipelajari melalui penemuan yang lebih bermakna, dan juga keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran strategi discovery learning ada 6 sintak, yakni yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Adapun peranan guru dalam pembelajaran ini yakni merencanakan pembelajaran, menyajikan materi pembelajaran, lalu membimbing siswa dalam memecahkan permasalahan serta menilai hasil belajar siswa. Adapun kelebihan dari pembelajaran ini yakni yang pertama mengembangkan potensi intelektual siswa, mengubah siswa dari memiliki motivasi dari luar menjadi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Siswa akan belajar bagaimana belajar serta mempertahankan memori siswa. Sedangkan kelemahan dalam teori pembelajaran ini yakni jika guru tidak memperjelas tentang permasalahan, maka permasalahan dalam pembelajaran akan menjadi rancu dan tidak terarah. Juga seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Juga discovery learning ini memerlukan waktu yang lama sehingga guru sering terbentur dengan waktu pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 siklus, yakni siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama untuk melihat peningkatan yang terjadi pada diri peserta didik. Lalu peneliti menyempurnakan lagi dengan mengadakan siklus kedua untuk melihat peningkatan pada peserta didik. Adapun hipotesis tindakan ini yakni berdasarkan hasil dari latar belakang masalah dan kerangka berpikir di atas, maka dikatakan bahwa metode dan cara pengajar yang digunakan pendidik pada MA Babu Salam Peraman mengalami masalah dan tingkat belajar peserta didik rendah adalah pengaruh dari ketidaktepatan dalam pemilihan metode pembelajaran. Jadi yang menjadi hipotesis tindakan ini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran discovery learning. Diharapkan dengan ini maka pembelajaran siswa meningkat hasilnya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yakni dikhususkan di kelas 10 MIA di MA Babu Salam. Sedangkan waktu lamanya penelitian yakni mengacu pada kalender akademik yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2021. Pelaksanaan penelitian ini yakni yang pertama yakni siklus 1. Dalam siklus 1 ini yang pertama tahap perencanaan. Peneliti menyiapkan RPP, lalu peneliti menyiapkan soal pretest dan potes, lalu peneliti menyiapkan materi ajar, menyiapkan lembar observasi guru, menyiapkan lembar observasi siswa, dan menyiapkan media untuk alat peraga. Pelaksanaan tindakan. Sebelum memulai materi tentang zakat, guru atau peneliti membagikan soal post-test kepada siswa, lalu menilai hasil post-test tersebut. Setelah itu baru guru menjelaskan materi tentang zakat yang menggunakan media atau alat
atau video pembelajaran tentang zakat. Setelah selesai mempresentasikan video tersebut, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi. Setelah itu, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, lalu membahas hasil diskusi dan presentasi siswa tersebut. Dan di akhir pelajaran, guru memberikan soal lagi, yaitu berupa soal pretest untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran materi tentang zakat tersebut. Tahapan berikutnya yakni tahapan observasi. Tahapan observasi ini dilaksanakan bersamaan dengan waktu pembelajaran, meliputi hasil pretest dan post-test siswa dan juga respon dan kondisi belajar siswa serta segala hal atau tindakan yang dilakukan oleh guru ataupun siswa diamati dan dicatat oleh peneliti. Tahapan keempat yakni tahap refleksi. Tahapan ini dilakukan yaitu mencari penyebab-penyebab kekurangan yang ada pada saat pembelajaran. Jika ada peningkatan saat pratindakan, lalu saat pretest dan post-test dan pretest tapi kurang sempurna nilainya, maka diadakan lagi siklus kedua. Setelah diadakan siklus pertama, lalu menyusul siklus kedua. Siklus kedua ini sama langkah-langkahnya dengan siklus pertama, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Penelitian dalam penelitian ini yakni seluruh siswa kelas 10 MIA di MA Babus Salam sebanyak 27 orang, yang laki-laki 16 orang dan perempuan 11 orang. Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer berupa seluruh siswa peserta didik kelas 10 MIA MA Babus Salam, baik itu berupa individu maupun kelompok, baik berupa observasi sikap mereka dalam proses pembelajaran serta hasil belajar mereka melalui tes tertulis yakni berupa pilihan ganda. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan tes, sedangkan alat pengumpulan datanya berupa dokumentasi, lembar observasi, dan lembar tes. Adapun dengan penelitian ini diharapkan siswa akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, juga mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengeluarkan pendapat mereka dan juga mampu bekerja sama dan belajar dengan baik melalui metode diskusi. Untuk gurunya sendiri, mampu meningkatkan keterampilan dalam hal merencanakan pembelajaran, juga melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kolaborasi antara peneliti Kemis dan MC Tegart. Dalam model pendekatan ini mencakup 4 langkah, yakni merumuskan masalah dan merencanakan tindakan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga observasi tindakan, yang keempat refleksi dari tindakan tersebut. Ini berlokasi di MA Babus Salam, Madrasah Ali Babus Salam, Jalan Kriobija, Kelurahan Pairaman Barat, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi sebelum tindakan menggunakan discovery learning. Kondisi siswa yaitu lemahnya siswa atau kurangnya siswa dalam minat dalam belajar, juga rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih dikarenakan masih menggunakan metode pelajaran konvensional yakni berupa ceramah dan tanya jawab saja. Maka peneliti menggunakan metode discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 10 MIA MA Babus Salam. Prasiklus, peneliti memberikan soal pretest kepada siswa dan ternyata hasilnya hanya satu siswa yang mendapatkan nilai ketuntasan di atas KKM, sedangkan 26 siswa lainnya mengalami keadaan tidak tuntas dalam melaksanakan hasil pretest tersebut. Hasil dari siklus 1 setelah diadakan siklus 1 ini, maka
hasil dari belajar siswa mengalami peningkatan, yakni dari satu siswa yang tuntas dalam belajar menjadi 10 siswa yang tuntas dalam hasil belajar mereka. Sedangkan dari 26 siswa yang tidak tuntas, bersisa 17 siswa yang tidak tuntas nilai hasil belajar mereka. Karena hasil belajar siswa yang tuntas itu mengalami di atas 60%, maka diadakan siklus kedua dengan soal yang sama untuk siswa, maka terdapat peningkatan pada siklus ini, yakni ada 25 siswa yang mengalami ketuntasan dalam belajar, sedangkan sisanya ada 2 yang tidak tuntas dalam hasil belajarnya. Pada saat pretest, hasil siswa memperoleh nilai rata-rata 47,4, sedangkan pada siklus kedua memperoleh nilai 62,92%, dan sedangkan pada siklus kedua memperoleh nilai 82,22%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mulai dari pretest, post-test pertama siklus 1 dan post-test kedua siklus 2 mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Hal ini dapat membuktikan bahwasanya strategi discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mengalami ketuntasan pada sebelum tindakan siklus 1 yakni hanya 1 siswa. Lalu saat tindakan siklus 2 yakni 10 siswa, dan tindakan siklus 2 yakni 25 siswa. Ini menunjukkan peningkatan dari hasil belajar siswa tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yakni meningkatnya hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, menambah pengalaman siswa dan menambah semangat siswa dalam belajar. Ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase siswa yang tuntas dalam belajar. Pada saat tindakan hanya 1 siswa yang tuntas dalam hasil belajarnya. Lalu pada saat siklus kedua yakni ada 10 siswa yang tuntas hasil belajarnya. Sedangkan pada siklus kedua ada 25 siswa dari 27 siswa yang tuntas hasil belajarnya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan discovery learning ini meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa diajak untuk lebih semangat dalam belajar dan lebih aktif dalam belajarnya. Saran dari penelitian ini yakni bagi siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar, bagi guru agar menggunakan metode pembelajaran discovery learning karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan semangat siswa dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.